Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Saputra Yoga Utomo, NPM S1G018042. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekayasa proses yang saya dapatkan dari internet, yaitu tentang uji efektivitas beberapa jenis arang aktif dan naungan pada tanaman sawi pahit menggunakan tanah lahan bekas penambangan emas. Pendahuluan. Kualitas lingkungan yang semakin memburuk akibat pencemaran pada tanah merupakan ancaman besar bagi kelangsungan hidup makhluk hidup di bumi, tidak terkecuali manusia. Akibat PETI, penambangan emas tanpa izin, menimbulkan peningkatan polutan berupa unsur-unsur logam berat pada tanah pada area bekas PETI, sehingga sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, hewan, dan tanaman. Sampai sekarang ini, pencegahan pencemaran polutan akibat PETI masih sangat kurang diupayakan, sementara wilayah kegiatan PETI semakin luas. Kegiatan yang diakibatkan dari aktivitas manusia, khususnya pertambangan emas liar di Kalimantan, menyebabkan kerusakan alam dan lingkungan. Pemanfaatan bahan baku yang berasal dari limbah kelapa dalam dan sawit serta sekam padi yang mengandung karbon dapat dibuat menjadi arang aktif. Penggunaannya selain sebagai bahan bakar juga dapat digunakan sebagai absorben terhadap logam-logam berat dalam tanah. Selain itu, terdapat jenis tanaman, khususnya spesies Barycicacea dikenal sebagai tanaman yang mampu juga menyerap logam-logam berat. Selanjutnya, metodologi yang digunakan. Yang pertama, pembuatan arang aktif. Yang kedua, perlakuan tanah bekas PETI. Yang ketiga, inkubasi arang aktif. Yang keempat, penanaman dan pemeliharaan tanaman. Yang kelima, pengambilan contoh tanah dan tanaman. Yang keenam, variabel pengamatan. Dan yang ketujuh, analisis hasil. Pada pembahasan, yaitu pada masa inkubasi, penyerapan CU oleh arang aktif dari cangkang kelapa sawit lebih baik daripada arang aktif dari sekam. Hal ini disebabkan oleh cangkang kelapa sawit memiliki daya serap yang tinggi terhadap CU, walaupun sekam padi memiliki karbon 1,33%. Bahan cangkang kelapa sawit memiliki pori-pori besar sehingga luas permukaannya bertambah besar. Penambahan arang aktif selama inkubasi menyebabkan pH tanah meningkat dari pH 3,40 menjadi pH rata-rata 4,02. Hal ini disebabkan oleh karena arang aktif sebagian besar memiliki kandungan karbon yang relatif besar, sehingga bersifat basa. Hasil penelitian Ardiwinata 2008 menyatakan bahwa pH arang aktif sekam adalah 8,7, sedangkan pH arang aktif cangkang kelapa dan kelapa sawit mendekati 9,05. Kadar abu sekam pada 52,2%, sedangkan tempurung kelapa dan cangkang kelapa sawit mendekati 1,5%. Besarnya kadar abu pada arang aktif tersebut menyebabkan pH mendekati basa. Ardiwinata 2008. Saat panen, hasil analisis variansi dan uji Dunka yang telah diuraikan sebelumnya bahwa naungan 50% memberikan paling efektif dalam pertumbuhan tanaman sawi, dan jenis arang aktif dari cangkang kelapa paling efektif menyerap CU dalam tanah dibandingkan arang aktif sekam. Rasio konsentrasi kadar CU di dalam daun dan akar kubis adalah sebesar 9,44%,
sampai dengan 20,90%. Setelah inkubasi, arang aktif dalam tanah, maka arang aktif cangkang kelapa sawit lebih efektif daripada arang aktif sekam menyerap Cu dalam tanah dibandingkan jenis arang aktif kelapa dalam. Hal ini disebabkan bahwa sekam memiliki daya serap yang tinggi terhadap Cu walaupun sekam memiliki karbon 1,33%. Akan tetapi, bahan sekam yang lunak juga memiliki pori yang besar sehingga luas permukaannya bertambah besar. Untuk kesimpulan, yang pertama, naungan yang lebih efektif untuk pertumbuhan sawi adalah 50%. Yang kedua, jenis arang aktif yang lebih efektif dalam menyerap logam berat Hg dan Cu adalah yang berbahan baku cangkang kelapa sawit. Yang ketiga, tidak ada interaksi antara penggunaan naungan dengan jenis arang aktif dalam menyerap logam berat Hg dan Cu dalam tanah. Sekian, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.